bertemu dengan saya William Didake Mara dengan NIM 230392. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia di Fakultas Teknologi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang teknologi wireless. Teknologi wireless adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa bantuan kabel. Perangkat ini biasanya memiliki daya kapasitas yang cukup untuk melakukan tugas-tugas produktif dan dapat berkomunikasi secara nirkabel dengan internet dan perangkat lain. Contohnya seperti Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, dan satelit komunikasi. Tingkat teknologi wireless untuk perkembangan komunikasi saat ini. Mobilitas yang tinggi merupakan hal yang penting untuk perkembangan komunikasi saat ini, karena pengguna bisa mengakses internet atau komunikasi di mana saja tanpa harus terhubung pada kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, baik untuk individu maupun bisnis. Kecepatan dan efisiensi. Teknologi wireless seperti 5G menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Sangat penting untuk video konferensi, cloud computing, dan IoT, Internet of Things. Yang ketiga ada konektivitas untuk IoT. Banyak perangkat modern seperti smartphone, smart city, hingga kendaraan otonom bergabung pada jaringan wireless untuk berfungsi secara optimal. Dan selanjutnya ada aksesibilitas lebih luas. Wireless memungkinkan daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel tetap bisa terhubung ke jaringan global, membantu pendidikan dan kesehatan dan bisnis digital yang berkembang. Yang kelima ada mendukung transformasi digital, bisnis seperti pemerintah dan pendidikan semakin bergantung pada komunikasi wireless untuk bekerja secara efisien dan melakukan kolaborasi jarak jauh. Ada beberapa teknologi yang berperan penting dalam perkembangan wireless. Yang pertama, teknologi jaringan kabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC seperti Zigbee dan Zigbee. Kedua ada teknologi seluler seperti 3G, 4G LTE, dan 5G generasi kelima. Selanjutnya ada teknologi satelit seperti GPS dan komunikasi satelit. Yang keempat ada teknologi gelombang radio dan mikro. Selanjutnya ada teknologi cloud dan edge computing. Cloud computing dan edge computing. Ada beberapa perangkat yang mendukung wireless 2.4 per 5 GHz. Yang pertama ada router dan access point, yang kedua ada laptop, PC, smartphone dan tablet, smart TV dan streaming, LOT dan smart home, dan ada konsol game. Mengapa perangkat ini mendukung wireless 2.4 per 5 GHz? Pada bagian 2.4 GHz, jangkauan lebih luas yang cocok untuk LOT dan browsing. Pada bagian 5 GHz atau 5G, kecepatan lebih tinggi dan ideal untuk streaming dan game. Yang terakhir ada dual band, bisa beralih otomatis sesuai kebutuhan. Perkembangan teknologi Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 6E. Pada bagian Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 4 mendukung 2.4 GHz dan 5 GHz dual band, kecepatan hingga 600 Mbps, dan meningkatkan jangkauan dan stabilitas dibandingkan Wi-Fi sebelumnya. Pada bagian Wi-Fi 5 hanya mendukung 5 GHz atau 5 GHz, lebih cepat, minim interferensi, dan kecepatan hingga 6,9 Gbps. Teknologi MIMO melayani banyak perangkat secara bersamaan.
Perbedaan standar Wi-Fi. Ini pada bagian standar Wi-Fi A pada tahun 1999 dengan frekuensi 5 GHz. Kecepatan maksimal yaitu 54 Mbps. Kita bagian keunggulannya ada stabil tapi jangkauannya pendek. Yang kedua yaitu Wi-Fi B pada tahun 1999 dengan frekuensi 24 GHz, kecepatan maksimal 11 Mbps. Kita bagian keunggulan jangkauan luas tetapi lambat. Pada bagian standar Wi-Fi G pada tahun 2003 frekuensi dengan 2.4 GHz, kecepatan maksimal yaitu 11 Mbps, yaitu 54 Mbps, lebih cepat dari Wi-Fi B. Pada bagian Wi-Fi 4 pada tahun 2009 itu dengan frekuensi 2.4 dan 5 GHz, kecepatan maksimal 600 Mbps, itu dengan dual band lebih cepat dan lebih stabil. Pada Wi-Fi 5 pada tahun 2014 dengan frekuensi 5 GHz, kecepatan maksimal yaitu 6,9 Gbps, lebih cepat dan lebih mendukung MU-MIMO. Pada bagian Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E pada tahun 2019 dengan frekuensi 24, 5 dan 6 GHz dengan kecepatan maksimal 96 Mbps, lebih efisien dan cepat, latensi lebih rendah. Itu pendapat tentang penerapan Wi-Fi 6 dan perkembangan Wi-Fi. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini, Wi-Fi 6 sudah mulai banyak digunakan, terutama di perkantoran, kampus, rumah pintar, smart home, dan industri. Namun ada beberapa dampak baik dan tantangan. Ini yang pertama ada manfaatnya, lebih cepat dan efisien, mampu menangani banyak perangkat tanpa penurunan performa. Itu ada lebih hemat daya, cocok untuk perangkat IoT dan mobile. Yang ketiga ada dukungan frekuensi 24 GHz dan 5 GHz, fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Namun ada beberapa tantangan juga, yaitu yang pertama masih mahal. Router dan perangkat kompatibel Wi-Fi 6 masih tergolong premium. Yang kedua adalah belum semua perangkat mendukung, banyak pengguna masih memakai Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 5. Selanjutnya Wi-Fi 6 mulai hadir pada tahun 2004 ke atas. Wi-Fi 7 menawarkan peningkatan yang signifikan. Pertama ada kecepatan hingga 46 Gbps, hampir 5 kali lipat lebih cepat dari Wi-Fi 6, mendukung 22.4 GHz, 5 GHz dan 6 GHz, lebih luas dan minim interferensi. Tiga yaitu multi-link operation, bisa menggunakan beberapa frekuensi sekaligus untuk koneksi yang lebih stabil. Selanjutnya ada kompatibilitas perangkat Wi-Fi 4 atau 5 dengan Wi-Fi 6 bisa terkoneksi. Wi-Fi bersifat backward compatible, artinya perangkat Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 bisa terhubung ke router Wi-Fi 6. Misalnya Wi-Fi 6 juga bisa terhubung ke router Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5. Ketiga misalnya itu, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana caranya? Jika perangkat Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 6 terhubung ke Wi-Fi 6, hanya bisa menggunakan teknologi Wi-Fi yang dimiliki perangkatnya. Contohnya jika laptop hanya mendukung Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 5, maka tetap akan menggunakan standar Wi-Fi 5 meskipun dengan router Wi-Fi 6. Kedua, jika perangkat Wi-Fi 6 terhubung ke router Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5, router lebih lama tidak memiliki fitur Wi-Fi 6 seperti
dan MIMO yang lebih canggih, hingga koneksi tetap terbatas pada kecepatan dan fitur terlama. Untuk kesimpulan, teknologi wireless memungkinkan komunikasi tanpa kabel, menggunakan mobilitas dan konektivitas cepat. Wi-Fi berkembang dari Wi-Fi 4 hingga Wi-Fi 7 dengan peningkatan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas. Perangkat dual band 2.4 GHz dan 5 GHz seperti router, laptop, dan IoT menawarkan fleksibilitas antara jangkauan luas atau kecepatan tinggi hingga backward compatible, sehingga perangkat lama tetap bisa terhubung meski dengan perbatasan. Secara keseluruhan, wireless terus berkembang menjadi tulang punggung IoT, gaming, dan smart city dan industri digital. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.